luar biasa. Jadi sepintas kalau melihat wajahnya Mama itu seperti kita melihat Profesor Ali Yafi gitu ya di zamannya. Bapak Ibu sekalian, jadi teknologi sebagaimana disampaikan oleh Mama itu bukan tujuan, tetapi itu alat untuk mencapai tujuan, karena tujuan yang sesungguhnya itu adalah soal kebangsaan. Nah, kebangsaan yang seperti apa? Tentu saja nanti kita diskusikan bersama. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya paparan dari Mas Menteri, Mas Anas. Tapi Mas Anas ini kalau duduk nggak hebat kesenangan. Jadi dia lebih suka berdiri, begitu Mas ya. Jadi kalau santrinya sudah jadi menteri, apalagi pengasuhnya jadi apa nanti ini? Monggo Mas Anas, saya persilakan. Dan cukup oke. Nanti saya kombinasi duduk sama berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Saya sebenarnya lebih ingin banyak bernostalgia tadinya karena judul ini sangat serius dan sangat berat, apalagi yang belakang tadi banyak belum kebagian breakfast sering. Ini mesti jam yang kurang menarik, jam seperti ini karena temanya berat yang dikasih ke saya. Tapi nanti sambil jalan kita ingin sampaikan. Para kiai nyohon saporan yang kita tak bisa nyebut sederhana. Kiai Muhammad Nakib Hasan yang kami hormati, Kiai Busyiri Ali Mufi, Kiai Muhammad Afif, Kiai Haji Mukhtar, Kiai Ahmad Syamli Muksid, Kiai Haji Syafi Ansori, Kiai Syauki Ansoriuddin, Kiai Muhammad Salahuddin Waris, Gus Mama, dan ini sahabat saya satu kelas dulu, Kiai Hilmi Isamuddin. Ini sampai satu kelas saya dulu. Dan para pengasuh pondok pesantren An-Nubaya yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, para pengurus ikatan alumni, khususnya tadi yang sambutan Kiai Aziz ya. Kiai Aziz Jazuli. Ya? Kiai Jazuli. Saya tanya tadi, Kiai Jazuli ini apa profesinya? Oh, karena sejak datang saya nggak senyum sekali. Saya pikir jaksa dia. Saya baru tahu ternyata menit ke-7 baru lucu. Saya ternyata dosen. Oh ya sudah. Dia karena biasanya nggak senyum sama sekali sejak saya turun tadi ketemu nggak senyum. Terus saya pikir ini alumni Andokoya yang jadi jaksa. Ternyata dosen. Mohon maaf tadi. Oh sarjana hukum. Sarjana hukum jadi kurang seru. Tapi tadi setelah menit ke-7, 8 mulai lucu santrinya. Karena kalau pidatonya serius itu nggak lucu, itu bukan santri gitu. Itu bedanya Muhammadiyah sama NU. Di Muhammadiyah itu rapat berjam-jam nggak ada yang tertawa karena memang serius terus. Nah begitu di NU Gus Dur baru pidato 5 menit udah tertawa semua, tapi nyinggungnya kemana-mana. Nah para kiai dan saudara sekalian kami hormati, Gus Mama yang ini pesantri tapi alumni UGM Mesir, saya kira tadi kita dengar bagaimana wawasan beliau. Dan ini bukti pesantren sekarang melakukan transformasi besar-besaran. Ibu dan Mbak sekalian hormati, tadi telah diberikan pengantar yang menarik. Jadi saya mondok di An-Nubaya itu tahun 83 saya. 83. Saya usia waktu itu kelas 3 MI Madrasah Ibtidaiyah. Bayangkan saya kelas 3 madrasah, ayah saya nggak ngasih tahu kalau saya mau sekolah, mau dipondokin. Cuman abah saya tiba-tiba ngajak saya ke Luhulu, tiba-tiba ditinggal untuk saya dipondokin. Karena kalau pamit ke ibu saya pasti nggak dikasih. Nah, jadi saya tiba-tiba ditinggal situ, ibu saya nangis-nangis. Jadi kita bisa waktu hanya surat-suratan, belum ada WA, belum ada selfie, belum ada video call. Nah, Pak staf ahli. Nah, tepuk tangan buat staf ahli. Ya. Staf ahli gubernur. Jadi ceritanya gitu tapi setahun bagi saya sangat berkesan karena usia-usia sedang merekam banyak memori waktu itu. Dan saya untuk bergaul dengan para gus, para lora, yang lain yang besar-besar nggak berani masuk ke dalam, saya termasuk berani masuk karena diajak gus-gusnya. Disitulah saya banyak meminjam komik, banyak meminjam buku-buku sehingga saya
waktu itu bisa pinjam bukunya Rahalimi dan putra-putranya Ki Waris waktu itu ya, yang cukup banyak referensi yang sangat bagus. Jadi itu pengalaman saya setahun, tapi saat merekam memori cukup kuat. Dan keberanian orang tua untuk memasrahkan anaknya di pesantren nggak banyak. Ayah saya termasuk beun makle adep oleh adep dari Madura, kudu mondok ing Madura. Karena orang Madura itu terkenal adabnya. Jangankan kiainya yang lewat, gusnya yang lewat udah nunduk. Kira-kira gitu. Ini hebatnya. Maling pun takutnya bukan sama Kodim, takutnya sama kiai. Jadi adabnya orang Madura itulah yang waktu itu abah saya mengirim saya ke Anukoya. Saya ingat betul masih kecil saya harus ikut roa. Batu. Batunya di Madura kan bukan hitam, batu putih yang banyak lubangnya. Tiba-tiba ketika ngangkut saya ada kalajengking, apa namanya? Kalah. Ya, saya tiba-tiba digigit. Waduh, saya waktu itu apa namanya? Dan itu tidak pernah saya lupakan bagaimana roan di pesantren hari-hari tertentu. Yang itu ternyata sekarang menjadi bagian pendidikan, bukan hanya pembelajaran di kelas. Dan bagaimana kemandirian itu dibentuk lewat cara-cara seperti itu. Yang itu saya dapatkan ketika setelah saya besar, bagaimana kemandirian ini dilatih. Saya ajak anak saya Aska hari ini, saya izinkan di pesantren Bumi Sholawat untuk saya ajak ke tempat ini. Ya, dia ikut di pesantren Darussalam Bumi Sholawat sekarang sudah mentransformasi dari 14 kelas ada 1 kelas internasional di situ. Oh, kalau mau kuliahnya di Eropa di kelas internasional. Oh, kalau mau ke Mesir ke ini disiapkan kelas yang bahasa Arab. Jadi spesifikasi ini mulai dipersiapkan oleh pondok-pondok pesantren yang saya kira manajemennya sekarang mulai ya kira al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi yang lama tetapi juga membangun mencari ide-ide baru yang dalam rangka lebih baik. Ibu saya hormati, saya tadi senang oleh Kiai tadi sampaikan bagaimana pesantren ini. Oh ya, saya lupa, zaman itu pesantren ini bayangkan tidak banyak pesantren yang dapat Kalpataru. Tapi Anukoya termasuk pesantren di awal yang mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Orde Baru. Tepuk tangan saya. Kalpataru itu sebuah penghargaan yang sangat bergengsi. Karena itu kepedulian terhadap lingkungan dan alam, dan itu sekarang menjadi konsep modern ke depan. Konsep modern ke depan adalah orang yang bisa menjaga keseimbangan dengan ramah lingkungan. Sehingga sekarang konsep oksigen semua itu menjadi konsepnya. Dan waktu itu ada Mr. Tom. Jadi pesantren belum ada membuka diri. Orang Amerika di pesantren, bayangkan. Mr. Tom ya. Ya, zaman itu, bayangkan jadi Pak Doni ada Mr. Tom dari Amerika ngajari bahasa Inggris di pesantren. Salah satunya pesantren Anukoya. Tepuk tangan saya kira. Bayangkan. Orang Madura yang dikenal kolot, ada orang Amerika di pesantren mempelajari komunitas itu. Dan saya waktu itu majalah yang top kan majalah LP3S, majalah apa namanya? Prisma. Dan ada majalah Pesan, itu majalah paling top, dan majalah Intisari waktu itu. Bayangkan zaman itu dulu sudah ada sih majalah-majalah yang itu sangat dibaca oleh orang-orang yang punya pikiran yang hebat. Dan Anukoya ada di tempat itu. Jadi saya waktu itu kemudian mencoba lihat di perpustakaan saya. Alhamdulillah waktu itu nggak salah gaul dikit lah waktu di pondok. Karena satu kelas sama Rahalimi. Kalau salah gaul ya repot juga, mainnya sepak bola terus. Nah jadi sehingga waktu itu alhamdulillah saya bisa membaca referensi. Dan tidak hanya itu, tadi disampaikan bagaimana pesantren ini dinamika politiknya juga tidak tertutup, sangat terbuka. Bagaimana mungkin zaman itu pengasuh pesantren jadi ketua mengasuh, itu luar biasa. Tepuk tangan saya kira untuk pesantren. Kemudian juga ikut mendirikan PKB. PKB. Karena memang pesantren itu salah satu representasinya di PKB. Dan alumni sekarang tersebar banyak sekali. Tidak hanya di P3 dan di mana? Dan di PKB. Kiai Muhid. Ya, masih Kiai Muhid ini sahabat saya waktu saya jadi bupati. Kiai Muhid wakil bupati. Tapi nyalinya kurang kuat, nggak mau nyalon bupati. Saya bilang, saya ada bupati di sebelah saya. Panas, di situ kok bisa banyak hotel, gimana caranya? Nah, Pak Bupati harus urus investor itu. Urus sejak datang, kalau perlu tanahnya Bapak urus. Dihadepin itu para calon. Waduh, panas kati kenapa? Diki ya rasanya noreng. Yang nggak makelar tanah. Oh, kon panjenengan tak kelem rasanya orang jadi kiai. Kalau nggak mau dirasani jangan jadi pejabat.
pejabat yang memang dirasa. Nanti baru tahu belakangnya. Nah, saya kawal hotel itu mulai masuk, saya kawal sampai tanahnya, sampai syarat-syaratnya. Saya omongin, sampai boleh bangun hotel di Banyuwangi. Pertama nggak boleh ada diskotik, nggak boleh ada karaoke. Nah, saya bikin understanding sama mereka supaya tidak jadi masalah di kemudian hari. Kalau iya, Bapak masuk. Termasuk ada hotel yang dibangun namanya di Kecamatan Kaban. Investornya orang Katolik teman saya. Sampai, tapi ini kalau ditulis jadi salah. Yang ini tolong jangan direkam ya. Saya bilang, Pak Enggar kalau bisnisnya mau maju di tempat ini nggak ada gereja, terus gimana? Fasum Bapak jangan dibangun gereja ya. Terus gimana caranya? Bangun masjid dulu baru Bapak bangun hotel. Sekarang jadi hotel namanya Hotel El Royal. Jadi understanding. Nah itulah namanya nizam. Banyuwangi tidak ada perda Islam anti syariah, nggak ada seperti di tempat lain. Tapi hotel kami semua saya ajak duduk, termasuk hotel Kupon, arsiteknya Pak saya ajak duduk. Saya pesen ya, saya bilang, gimana? Saya minta setiap hotel di Banyuwangi punya musola atau masjid yang representatif. Karena biasanya musolanya diselpitin di apa? Di basement dan lain-lain. Bapak masuk ke hotel Kupon, hotelnya keren, milik anak muda. Begitu masuk di sekitar lobi ada musola. Saya kasih contoh hotel Raffles di Jakarta. Pernah masuk ke hotel Raffles? Jakarta salah, larang. Nah, hotel Raffles ini yang ditempati nginapnya Raja Salman ketika ke Jakarta. Karena hotel Raffles, hotel Four Seasons itu pemiliknya di atasnya adalah Al-Walid. Jadi salah satu kerajaan di Saudi. Maka hampir semua tamu Saudi kalau di Bali nginapnya seharusnya di Raffles, di St. Regis, sama di Laguna Resort. Ini satu grup pemiliknya Al-Walid yang sempat ditahan oleh Muhammad bin Salman karena sangat kaya, walaupun akhirnya kompromi. Karena dialah yang ngambil Citibank. Jadi Bapak, saya pengen ajak tahu nih, sekarang sudah ke digital. Citibank itu di atasnya ada Al-Walid, ya. Termasuk SoftBank di Jepang itu pemilik sahamnya di atas Al-Walid, ada Saudi Group, ya. Maka sekarang ini anak-anak yang megang digital Mas Erik, Megacon Dekacon dan seterusnya ini rata-rata SoftBank yang masuk. SoftBank yaitu siapa SoftBank Mas Erik yang Jepang, siapa namanya? Masayoshi Son. Kebetulan saya pernah ketemu SoftBank. Tapi SoftBank ini agak bangkrut karena siapa yang dia punya saham di Cina, siapa namanya? Yang sekarang Alibaba, siapa? Jack Ma. Ya, Jack Ma ini hebat, kemudian diancam oleh Partai Komunis. Sekarang nggak ada suaranya karena diancam merosot sahamnya, sehingga SoftBank ini merosot. Maka sekarang Dekacon termasuk yang ke IKN segala nggak jadi. Tapi kalau cerita ini terlalu jauh, ini kira-kira gitu. Cuman saya anggap ini santri Anupaya itu intelektual, saya ingin bercerita background. Karena antara teori dengan praktek itu beda. Karena kalau prakteknya beda, maka nanti hasilnya nggak banyak. Maka Bapak lihat di Banyuwangi hotel tumbuh, tetapi tidak ada pergolakan dengan kiai. Karena saya jangan ngomong, kamu harus ada musolanya, harus ada masjid. Aula kalau ditambah harus ada masjidnya ditambah, jangan gitu. Nah, saya kasih contoh di Four Seasons. Di Raffles. Silakan kiai kapan kalau ke Jakarta ngopi di hotel Raffles di Jakarta. Kayak berlarang kopi setong 200.000. Nah, di lobi itu enaknya saya kalau nerima tamu di Raffles itu di samping lobi belok kiri musola bagus. Nggak perlu naik turun, pas masuk sebelah kiri musola. Tidak ada hotel yang di depannya ada musola. Saya kemudian cerita lagi saja. Siapa yang pernah ke Prancis? Saya pernah ke Prancis. Di Prancis, di Jot 5, di jalan yang paling top, itu ada namanya Hotel Four Seasons. Saya terkaget-kaget ke sana. Di Four Seasons ini hampir semua artis top kalau ke Prancis nginapnya di sini. Bahkan saya pernah ke sana ketika acara di depan itu ada fotografer, istilahnya? Paparazzi, penuh. Yang menarik apa dari itu? Bapak begitu masuk ke Hotel Four Seasons di Paris, di sebelah kanan ada tulisan Hadza min fadli Rabbi. Bayangkan, hotel bintang 5 termahal, ada tulisan gede di lobinya. Hadza min fadli Rabbi. Allah. Kalau kita di sini sudah dianggap kanan, di sini ada hotel tuh, dan nggak ada yang mau datang. Di sebelah kirinya tulisannya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Jangan Allah Akbar, Bapak kesana dulu benar. Jangan, oh Pak Anas ini paling apa? Ya, ngarang. Bangsa, saya ini terkagum-kagum. Bagaimana pariwisata dan agama tidak harus benturan. Dan saya larang waktu di Banyuwangi semua hotel tidak boleh ada diskotik. Tidak boleh ada karaoke. Saya larang. Ya. Semua orang kritik. Panas kalau ada begitu pasti investor nggak akan tumbuh, pariwisata tidak akan tumbuh. Saya pelajari di seluruh dunia tidak ada korelasi tingkat hiburan dengan munculnya wisata yang high-end. Saya tambengnya di level nanti di kabinnya, sebelum tambeng ke diskotik, karaoke, wisatawan yang lainnya. Betul, tidak ada korelasi. Saya larang itu tapi tidak keras. Tanpa perda syariah, tanpa ini kemudian tumbuh. Bapak saya hitung 2010 wisatawan di Banyuwangi 417.000 ya tumbuhnya. Tapi begitu kami keluar itu 5,3 juta. 417 jadi 5,3 juta. Kemiskinan Banyuwangi 20,4% tadinya. Nah, turun jadi 8%. Ya, tanpa mall, tanpa Alfamart. Kami larang. Ini kita lihat kemiskinan. Saya hanya ingin bercerita bahwa pesantren juga bisa bekerja. Tetapi kita harus berani, jangan takut. Nah, Kiai Muhid ini hebat, cuma agak takut sedikit. Lalu saya bilang, nyalon bupati, Pak Muhid. Tanya amat. Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Pejabat ya tempat yang kritik. Kita ini kadang dicaci maki. Udah kerja siang malam dicaci maki. Ya itu fakt, ya pejabat memang. Tapi kita harus fokus. Pendapatan per kapita Banyuwangi dulu Bapak sekalian, itu 14 juta. Malang udah 19 juta. Ternyata saya cek di Banyuwangi, ternyata bukan hanya perlu kredit orang miskin, tapi pasarnya perlu diproteksi. Karena sebat kredit diberikan, kalau pasar mereka diserahkan ke pasar publik, pasti kalah menghadapi kapitalisme global. Maka Alfamart Indomaret saya larang masuk di Banyuwangi. Di kampung-kampung nggak boleh. Saya larang mall selama saya jabat, tidak saya lahirkan. Mall itu hanya artifisial, sebenarnya menyedot pendapatan rakyat. Hasilnya apa yang terjadi? Mohon maaf yang dari Malang waktu itu, dari 19 juta Malang naik ke 31 juta pendapatan rakyat per tahun. Dan Banyuwangi dari 14 juta naik ke 50 juta. Nah, ini adalah bagian dari fokus kita tadi bekerja. Nah, silahkan yang mau nyalon bupati datang ke saya latih. Programnya nanti saya. Karena ke depan pencitraan itu sudah berakhir. Kita ini perlu legacy. Sekarang pencitraan mengklaim nggak bisa karena angkanya ada di tempat itu. Nah, saya tidak ingin cerita ini. Nanti yang mau nyalon bupati bisa zoom dengan saya ajari. Yang berikutnya Pak saya hormati, saya senang tadi disampaikan ada P3 dan seterusnya. Saya kira yang belum disebut oleh Kiai itu kan hanya PKB dan P3. Ya, siapa tadi? Tapi di PDI juga baru sebut. Lihat, ini ternyata sekretaris DPC PDI. Saya ini di PDI sekarang. Dulu ini kalau masuk PDI dianggap kafir, santrinya habis. Nah, ternyata sekarang di PDI, mohon maaf sedikit, ternyata tidak menafikan santri. Sekarang justru di PDI, kalau dulu santri dianggap hanya di teras. Sekarang di PDIP saya membuktikan santri tidak hanya di teras, tapi dimasuk ke tengah. Kalau tidak ada goodwill, nggak mungkin santri jadi menteri dari PDI, nggak mungkin. Nah, kira-kira gitu. Nah, saya ini jadi buktinya. Jadi buktinya. Dan kesadaran beragama ini tinggi. Tinggal cuman mau masuk berani apa nggak kayak Muhid tadi. Kalau takut dibilang kafir jangan masuk PDI. Tapi Bapak mau dakwah enggak? Nah, berpartai ini tujuannya apa? Akidah atau wasilah? Kan gitu terus. Saya sampaikan ke Sekjen PBNU sama ketua PBNU. Kalau berpartai ini dianggap akidah, ya kafir masuk partai seperti PDI dan lainnya. Tapi kalau di wasilah, ya harus dimasukin semua. Karena kalau enggak orang lain semua ada di tempat itu. Mau berdakwah yang enak, ya di partai yang jelas-jelas Islam, semua tahlilan, semua kol keintihan. Tapi partai ada juga yang anggotanya mabuk, tak abojeng, tak sholat. Nah, Bapak mau dakwah di mana? Mau panjenengan dakwah saya monolog jadi sahabat Nabi, baik gitu. Nah, saya termasuk ngambil peran yang tadi, kira-kira. Termasuk ketika adik saya waktu itu mau nyalak, mau di mana di Pasuruan. Bayangkan mantunya Gus Idris, cucunya Kiai Hamid Pasuruan. Dari Pasuruan, mau nyalak, saya bilang, ya udah, awakmu masuk PKB nggak apa-apa, tapi berantem sesama Gusnya dan nggak akan nambah kursi. Paling tetap dapat 2 DPR. Ya kan? Mau dari P3, ya sama Gusnya.
Nah berantem kan terus nggak nambah lagi. Terus gimana? Kalau mau jalan kerja, dikritik orang nggak apa-apa, dakwahnya dapat, masuk PDI. Nah sekarang DPR ini PDI. Tapi kalau kampanye sarungan terus. Nah ini sekedar cerita dikit bahwa Anukoya ini hebat, alumninya ada di mana-mana. Udah gitu aja. Cukup sampai di sini, yang ini nggak boleh diteruskan. Cukup ya Pak Moderator. Ya, baik. Oh iya Pak, mungkin PDI juga loh. Cuma kurang berani. Nah, kebetulan di rumah itu ada santri yang ya di rumah lah. Dulu santri 800. Katanya, kalau mau masuk sampai ke PDI, mau ke PDI elang santri namanya. Ternyata sekarang santri di rumah 1.200. Tidak ada korelasi lagi sekarang antara politik dengan pesantren. Selama bisa kita pisahkan. Kira-kira gitu. Nah, baik sekali saya hormati, saya ingin sampaikan yang berikutnya adalah bagaimana dampak revolusi digital ke depan. Ada 75 sampai 375 juta tenaga kerja ini akan beralih profesi, bayangkan. Setiap tahun terus akan bertambah, ya. Microsoft, Google, pabrik-pabrik di sekitar kita sekarang mengurangi orang, ya. Kemudian 2030 ada 807 juta pekerja diprediksi diganti kemampuan robot. Coba bayangkan para santri. Ini ada santri dari Jakarta ya. Dulu Bapak Ibu, kalau Bapak keluar masuk Ibu Nyai, mohon maaf saya belum sebut tadi, Ibu Nyai ini penting. Ini kelihatannya diem, tapi ini bisa menentukan kebijakan para suami. Boleh suami hebat, tapi mau bini negara-negara buat bodoh, kecerdasannya langsung hilang. Maka waktu saya jadi bupati, awal-awal saya mendiklat suami dan istri. Saya jadi diklat bersama-sama, nggak boleh pisah. Jadi suami istri ikut diklat eselon 2, camat saya diklat, karena penting. Saya sampaikan ke para istri, ada prime time para suami. Kapan itu? Mulai subuh sampai suami berangkat kerja. Jangan sampai berantem di situ. Kalau berantem sebelum tidur saja. Karena kalau berantem sebelum berangkat kerja, itu di kantor marah-marah, padahal nggak ada urusan dengan stafnya, marah-marah karena diurusi istrinya. Nah itu meskipun kepala dinas itu bisa hilang kecerdasannya 50% kalau istrinya marah. Maka para istri, para punya ini penting. Nah saya ingin kembali ke yang tadi Pak sekalian. Ini ke depan akan bergerak berubah. Dulu ingat kalau masuk ke jalan tol, waktu masuk jalan tol dibuka, Bapak buka, ada penjaganya, betul nggak? Ya. Maka dulu ada iklan namanya iklan Sonsri, masih ingat? Ya. El Mateana yang terkenal. Karena iklan begitu dibuka, langsung pintu tol dibuka. Semakin berdoa orang apa pun naik pintu tol. Sobu. Tukang parkir di banyak tempat di hotel, di parkir Timur Senayan. Dulu begitu parkir rebutan, silakan ya. Sekarang ada di pojokan sebentar, tapi orang Madura itu sebagainya. Ternyata dibikin sudah ada ininya, masih terus. Nah, sekarang nggak ada. Jadi ini diganti sekarang, otot itu diganti manusia. Kita lihat Pak sekarang, tantangan ketenagaan kita. Saya ingin sampai agak dalam dikit. Orang di dunia sekarang kehilangan pekerjaan karena revolusi 4.0, belum 5.0 seperti disampaikan tadi. Saya hari ini sengaja karena diundang pesantren alma mater saya agak serius. Saya kemarin diundang di Undar, saya nggak bisa datang. Ustaz Darul Ulum, dia Natalis, karena padat sekali. Hari ini nih Gus Raai, Gus ini Pak Malhum ini WA terus mulai tahun kemarin ke saya soal acara ini. Sehingga kemarin diundang Habib Jindan, hari ini hall di Al-Fakhriyah, saya nggak bisa datang. Jadi saya ini kalau gersang, saya ini agak rindu gitu ya, saya datang ke hall-hall, ada sholawatan, jadi dingin perasaan. Nah hari ini saya pilih ke tempat. Bagaimana tantangan ketenagakerjaan? Bus ke depan tidak ada lagi sopirnya. Ini seperti cerita apa benar? Sama dengan cerita besok kamu diem aja di ruangan, makanan datang sendiri. Itulah yang terjadi sekarang. Kita lagi ngobrol sama anak kita hanya ngoprek-ngoprek HP, tiba-tiba soto, sate datang ke ruangan loh. Siapa yang nganterin? Bukan tetangga, bukan kebagian. Ini GoFood, Gojek. Dulu nggak percaya. Leres nama bunda? Leres. Ini kenyataan. Inilah yang sekarang terjadi di beberapa negara. Bagaimana mobil tanpa awak. Dan ini ke depan terus akan terjadi kepada kita. Pekerjaan hilang karena COVID-19. Gaya kerja dan proses bisnis tidak akan kembali pra-COVID. Ya. Sekarang berubah. Bayangkan, pesantren tadi saya dapat kabar tadi. Santri-santri hadir semua tapi lewat Zoom, termasuk yang internasional. Walaupun sebagian TKI tadi. Ya apa-apa, TKI itu penting gitu. Ada TKI repot gitu ini. Nah, Pak sekalian, saya tadi minta yang slide sebelumnya tadi. Saya ingin berbagi ini. Bagaimana ketenagaan kita tidak kembali, yang tantangan ketenaga kerja, slide berikutnya. Nah, sekarang karena COVID kita dibentuk Zoom sekarang. Bayangkan, Gus Mama tadi menyampaikan yang bagus, hebat tadi, bukan hanya didengar di sini,
tapi di amplifier didengar oleh orang di seluruh dunia. Dengan apa? Dengan Zoom. Inilah yang dulu dilalui para kiai yang awalnya dimulai oleh A'agim. Bagaimana majelis-majelis taklim Darut Tauhid di A'agim yang dibanjiri oleh orang tidak cukup. A'agim live lewat radio. Dia punya radio dakwah, apa namanya? MQ. Dan MQ tahu nggak? Bapak jangan menjelaskan MQ. A'agim ini lembaga zakatnya itu hampir 1 triliun yang dikumpulkan lewat pengajian itu. Jadi kita ke depan perlu hybrid, perlu mengkombinasikan bagaimana pengajian-pengajian majelis taklim yang ada di pesantren yang hebat ini. Gimana alumni-alumni caranya dengar? Perlu di hybrid pakai Zoom. Itu yang dilakukan oleh Kiai Said Agil Siraj. Setiap hari subuh ngaji I'anut Thalibin, Fathul Qorib. Kita bisa tinggal buka YouTube-nya Kiai Said, tanpa harus datang ke sana kita mendengar. Nah ini pelajaran dari COVID. 50% tenaga kerja Amerika Serikat akan dipekerjakan secara gig ekonomi pada tahun 2025. Gig ekonomi ini apa? Bukan kerja tetap. Itu yang sekarang kita beresin mulai di P3K di konsep undang-undang itu. Gig ekonomi ini misalnya tukang pejabat tenaga administrasi atau tukang kebersihan. Nggak harus ceklok sampai sore dan pagi dan sampai sore. Bisa pagi dia kerja di kantor ini, besok di siangnya di sini, sore di tempat ini. Jadi inilah konsep yang ke depan akan terus. Nah, bisa saya hormati, lalu apa ke depan yang mesti kita siapin? Ada 10 pertumbuhan tercepat ya pekerjaan di sini. Maka Bapak lihat hampir putra-putra mahkota di Saudi, di Maroko, di semua. Setelah belajar di majelis taklim di daerahnya di Maroko, di Mekah, S2, S3-nya rata-rata di Inggris. Saya senang belum lama saya dari Inggris. Bagaimana pertumbuhan muslim di sana luar biasa. Masjidnya gede-gede. Saya tidak asing lagi menemukan orang berjilbab di sana. Nah, termasuk tadi di Prancis yang ada masjid, yang tadi ada hotel tadi. Bapak kalau nggak nginep di sana, ya ngopi aja di sana nanti. Nah, kita ke Inggris. Kebetulan saya ini sekarang oleh Presiden dimandati sebagai koordinator digital pemerintah. Namanya sistem pemerintah berbasis elektronik. Yang 2,5 tahun Presiden tidak sempat menemukan titik temu untuk mengesahkan perpres, akhirnya kami dijadikan koordinator. Begitu kami jadikan koordinator SPB di Kementerian Lembaga bersama Menkominfo, kemudian Menteri Keuangan, Pak Tony Blair datang ke ruangan saya ini, datang ke tempat kami, Pak Tony Blair. Pak Tony Blair menyatakan kepada saya, tidak ada yang lebih cepat untuk melipat gandakan pencapaian negara ini kecuali dengan digitalisasi. Tapi digitalisasi bukan aplikasi ya, karena sekarang ini banyak orang kejebak vendor bikin aplikasi, bukan menginteroperasikan. Setelah itu Pak Tony Blair mengundang saya dan tim ke DGTS-nya di Inggris. Karena Inggris termasuk 10 besar terbaik di dunia. Saya diundang dengan tim oleh Pak Tony Blair. Saya langsung masuk ke dapurnya di Inggris dan kami ingin belajar cepat untuk mengkoordinasi pemerintah. Karena saya bukan orang digital, maka saya harus belajar cepat. Kemudian oleh Pak Tony Blair kami dengan tim diajak ke Estonia, termasuk Mas Eri. Diajak ke Estonia. Kenapa Pak Tony Blair ngajak saya ke Estonia? Karena Estonia adalah negara terbaik penyelenggara SBB di Eropa sekarang. Kita langsung belajar cepat di tempat itu. Kami kemudian minggu kemarin datang menemui diundang Menteri Keuangannya Australia dan Menteri Public Service-nya Australia. Kita lihat itu kan negaranya kecil, negara besar. Kita bertemu dengan Menteri Keuangan dan Menteri Public Service-nya Australia. Australia ternyata juga belajar ke Inggris dan belajar ke Estonia. Nah, ilmunya berarti enggak berubah. Kami juga bertemu dengan tim-tim dan tim Korea. Akhirnya sekarang Pak Tony Blair membantu kami meletakkan timnya di kantor. Dari Tony Blair Institute yang membayar Pak Tony Blair Institute. Kemudian tim Korea dan tim Australia juga ada di kantor kami, namanya lewat Prosper. Karena kita Muhid, orang yang hebat itu bukan orang yang tahu segalanya. Tapi orang yang menempatkan orang hebat di sekitarnya, itu katanya orang hebat. Maka tenaga ahli ini perlu diajak ke depan di pesantren ini seperti apa. Inilah kemarin kami bertemu kampus di Australia dan kami diundang mereka, kami lakukan host to host dengan mereka dan mereka sekarang membantu tim di kantor, tim Prosper dan yang lain. Karena pemerintah sadar betul tidak ada yang lebih cepat untuk melibatkan dapat dengan digitalisasi. Nah, pesantren ini saya kira hebat karena kita membahas digitalisasi. Ini tinggal tunggu waktu saja. Nah, tadi ternyata ada 10 tenaga